Shalom teman-teman, hari ini aku akan kasih informasi buat kalian semua. Ibadah Youth selalu ada di Sabtu jam 7 malam, jangan sampai kelewatan ya. Oh iya, buat kalian yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan bisa melalui nomor rekening di bawah ini. Stay safe and stay healthy buat kita semua. Jangan lupa terapkan 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. God bless you. Shalom Youth People, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita malam hari ini. Mari sama-sama kita bersuka cita bersama di dalam Tuhan. Come on, 1, 2, 3, go. Sukacitamu di dalam Tuhan sama-sama. Berikan terbaik bagi Tuhan malam hari ini. Amin. Malam rembulan dan cahaya mentari, di kala badai yang indahnya pelangi, dalam tangisan, dalam baca berseri, aku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Haleluya, sungguh indah Engkau Tuhan. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di kala badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan, dalam baca berseri, aku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang bergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Yesus, haleluya. Dia Allah yang indah, yang dahsyat buat setiap kita.
Dan kita siapkan hati kita untuk kita berikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Dialah penulis hidup kita. Dialah yang membuat kita menjadi sesuatu yang indah, yang berharga di matanya. Mari saat ini arahkan hati dan wajah kita kepada Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Engkaulah yang menulis segenap kehidupan kami. Kau penulis hidupku. Kau buat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku tercipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau mengenalmu sampai akhir hayatku. Oh, Kau memahami hatiku. Hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau mengenalmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai
seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ini hidup kami Tuhan, masa muda kami hanya untuk menyenangkan-Mu, mengasihi-Mu, memberikan yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Seumur hidup kami, masa muda kami persembahkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang bentuk kami, Engkau yang membuat kami indah di hadapan. Haleluya. Kami katakan kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau mengenalmu sampai akhir hayatku, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Mau mengenalmu sampai akhir hayatku. Ku mau mengenalmu sampai akhir hayatku. Ku mau mengenalmu sampai akhir hayatku. Ini kerinduan kami Tuhan, mengenal-Mu sampai akhir hidup kami. Terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu atas hidup kami. Biar malam hari ini kami boleh mendengar, boleh mengenal akan kebenaran-Mu Tuhan, dan percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Muda, senang sekali sore hari ini kita bisa berada bersama dalam ibadah online anak-anak muda. Dan hari ini saya mau berbicara tentang respect. Mengapa saya perlu menyampaikan respect ini kepada setiap kita anak-anak muda? Karena tidak sedikit daripada anak-anak muda hari-hari ini yang kehilangan respect, terutama terhadap orang tua. Ada satu hal pesan yang penting yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita anak-anak muda, terambil dalam Efesus 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ada satu perintah penting yang Tuhan sampaikan kepada kita setiap anak-anak muda, yaitu Tuhan mau setiap kita anak-anak muda punya rasa hormat dan taat kepada orang tua. Apa itu respect sebenarnya? Respect adalah satu sikap hati di mana kita menghormati, di mana kita menghargai, di mana kita bisa bersikap sopan santun. Kita tidak membangkang tetapi kita taat kepada orang tua. Sekalipun mungkin kita mendapati orang tua kita mungkin berlaku sesuatu yang kurang baik,
Tetapi ada satu ketaatan, ada satu sikap hati yang benar yang harus kita miliki sebagai anak-anak muda untuk tetap taat dan tidak membangkang dengan apa yang disampaikan oleh orang tua. Mengapa respek sangat penting di dalam kehidupan setiap anak-anak muda? Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan perintah ini sangat penting. Di situ dikatakan adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Jadi pada saat setiap anak-anak muda punya respek, punya hormat, punya ketaatan kepada orang tua, maka ada dua hal yang dapat kita terima. Yang pertama, engkau akan berbahagia, dan yang kedua, engkau akan panjang umur. Setiap tahun, pasti setiap orang-orang pada saat ulang tahun pengen usianya panjang umur, ya. Jarang sekali kalau mereka nyanyikan lagu pendek umurnya, jarang ya. Dan saya rasa tidak ada. Tetapi setiap kali, setiap tahun, pada saat mereka menyanyi di hari ulang tahun, mereka pasti menyanyikan panjang umurnya. Artinya apa? Setiap orang, bahkan setiap anak-anak muda tentu ingin berumur panjang. Apa kunci untuk kita berumur panjang? Ternyata dengan jelas firman Tuhan katakan, kalau engkau mau berumur panjang, kalau engkau mau hidup berbahagia, kunci yang pertama yang harus kau miliki adalah engkau punya respek, engkau punya hormat kepada orang tua. Mengapa hal ini perlu saya tekankan kepada setiap kita anak-anak muda? Karena tidak sedikit daripada anak-anak muda yang mulai kehilangan respek kepada orang tua. Tahukah anak-anak muda, pada saat engkau kehilangan respek kepada orang tua, sesungguhnya engkau juga sedang kehilangan respek kepada Bapamu yang di sorga. Itu sebabnya kebenaran firman dalam Efesus pasal yang 6 ayat yang pertama sampai ketiga ini mengingatkan setiap kita. Ayo kita sebagai anak-anak muda miliki hormat kepada orang tua, miliki ketaatan kepada orang tua. Di dalam Efesus 6 ayat pertama sampai 3 dikatakan orang-orang yang punya ketaatan, ya, punya hormat kepada orang tua, mereka punya wujud dalam ketaatan, ya. Ada satu wujud dari ketaatan mereka seperti yang dikatakan dalam asal pasal yang pertama ayat yang ke-8. Orang yang punya ketaatan kepada orang tua akan menerima didikan. Menerima didikan dari siapa? Menerima didikan dari ayah mereka masing-masing. Yang kedua, mereka tidak menyia-nyiakan ajaran ibu mereka masing-masing. Bahkan dengan jelas Amsal 1 ayat 8 katakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Orang-orang yang punya ketaatan kepada orang tua perlu menanamkan sikap hati mudah dididik, mudah diajar. Sebagai anak muda seringkali kita punya pengertian, kita punya pandangan yang kadangkala tidak sama, tidak sejalan dengan orang tua. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan sekalipun apa yang kita terima, apa yang diajarkan itu kadangkala tidak sesuai, tidak seperti apa yang kita harapkan, tetapi percayalah, orang tua selalu menginginkan, selalu mau yang terbaik buat anak-anaknya. Ada satu ayat firman Tuhan yang bagus sekali, yang ada di dalam Matius 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Seorang anak muda yang hormat dan taat kepada orang tua harus terlebih dahulu percaya kepada orang tuanya dan selalu berupaya memberikan yang terbaik. Yang pertama yang harus kita ketahui,
Di dalam Matius 7 ayat 9 sampai 11 katakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang terbaik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Penting bagi kita setiap anak-anak muda untuk percaya seperti apa yang firman Tuhan katakan. Apa ada orang tua yang mau memberikan anaknya ular kalau anaknya itu minta ikan? Adakah orang tua yang memberikan anaknya batu kalau anaknya itu minta roti? Artinya sebagai anak-anak muda kita harus percaya bahwa orang tua kita masing-masing pasti menginginkan yang terbaik bagi setiap kita. Bahkan tidak sedikit orang tua yang berkorban mati-matian siang dan malam bekerja untuk kepentingan supaya bisa membahagiakan anak-anaknya. Hal yang kedua yang perlu kita ketahui, kalau sebagai anak-anak muda, kita juga dituntut untuk kita punya ketaatan kepada orang tua kita. Taat di situ dalam artian kita tidak memberontak. Pada waktu didikan itu disampaikan, pada waktu ajaran itu diberikan kepada kita, kita belajar untuk bisa menerima dan kita belajar untuk bisa melakukan. Sekalipun mungkin itu bertentangan atau mungkin itu tidak sejalan dengan pemikiran kita, kita bisa memberikan pandangan, kita bisa memberikan satu masukan mungkin kepada orang tua. Tetapi pada saat orang tua mengambil sebuah keputusan, yakin dan percayalah bahwa orang tua kalian masing-masing mau rindu memberikan yang terbaik. Itu sebabnya Tuhan mau setiap kita sebagai anak-anak muda taat, tidak membangkang, tidak memberontak pada saat ajaran atau didikan itu disampaikan kepada setiap kita. Perwujudan yang ketiga, kalau seseorang mau menjadi anak yang taat, mau menjadi anak yang hormat kepada orang tua. Yang ketiga yang bisa kita lakukan, kita harus belajar untuk memberikan dukungan, semangat kepada orang tua. Kapan semangat dan dukungan itu diberikan? Kadangkala mungkin orang tua sedang mengalami masalah, mengalami tekanan, mengalami persoalan yang mungkin tidak semuanya dapat diceritakan atau dibagikan kepada anak-anaknya. Tetapi sebagai anak, kita wajib kita seharusnya memberikan dukungan dan semangat supaya orang tua kita, supaya papa mama kita itu bisa tetap menjalani kehidupan mereka tanpa merasakan sebuah tuntutan yang besar dari anak-anaknya. Namun yang sebaliknya, orang tua kita bisa merasakan dukungan dan semangat yang kita berikan di saat mungkin di kondisi pandemi saat ini, di saat usaha pekerjaan mereka lagi ngalami kolaps. Kita bisa memberikan bantuan, dukungan, kita bisa mendoakan mereka sehingga sebagai orang tua mereka merasakan ada anak-anak mereka yang peduli kepada apa yang sedang mereka alami. Yang selanjutnya, seorang yang punya hormat dan taat kepada orang tua itu bisa diwujudkan dalam hal apa? Tidak mengutuki orang tua. Tidak sedikit daripada anak-anak di dunia ini yang tanpa disadari seringkali melepaskan perkataan kutuk atau perkataan yang tidak memberkati orang tuanya. Baik itu lewat tindakan, baik itu lewat perkataan, sehingga tanpa disadari mereka melepaskan perkataan-perkataan yang bersikap negatif
dan tidak melepaskan perkataan yang mendatangkan berkat kepada orang tuanya. Beberapa waktu yang lalu kita melihat ada satu kejadian bagaimana seorang anak bertengkar, ya, seorang anak berselisih paham dengan orang tuanya. Bahkan di akhir cerita itu sampai terjadi hal yang tidak kita harapkan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak muda? Sudahkah kita menanamkan rasa hormat dan taat kita kepada orang tua? Karena pada saat kita punya rasa taat dan hormat kepada orang tua, maka kita pun secara pribadi akan menuai sebuah keuntungan yang besar. Yang pertama, kita berbahagia. Yang kedua, kita panjang umur. Dan yang ketiga, dalam Ulangan 5 ayat 16 katakan, supaya baik keadaanmu. Mari, sebelum saya lebih lanjut lagi menyampaikan tentang hormat kepada orang tua, kita akan melihat sebuah tayangan singkat berikut ini. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku malas banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu nggak mau. Terus kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga kamu berhenti main game, lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, Nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, Nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh, Yuk. Dosa loh. Kamu harus tahu loh, Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie. Yuk, aku nih sahabat kamu, Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar Yuk, selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu.
Sekarang aku sadar, Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama yuk, sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Hi, maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya nak, Bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih Bapak. Setelah kita melihat tayangan animasi tadi, kita diingatkan sebagai anak muda. Jadilah anak muda yang mengambil sikap. Kalau engkau mendapati bahwa hidupmu tidak jauh berbeda dengan anak muda yang ada dalam tayangan tadi, mari ambil sebuah komitmen yang baru pagi hari ini. Biarlah kau datang kepada orang tuamu, minta maaf untuk apa yang sepanjang hidup ini sudah kau jalani. Dan biarlah kau mengambil sebuah komitmen untuk menjadi anak muda yang ada dalam tayangan animasi tadi. Untuk memulai satu kehidupan yang baru. Menjadi anak muda yang hormat dan taat kepada orang tua. Ada beberapa tips sederhana yang bisa kita lakukan. Kalau engkau mau menjadi anak muda yang hormat dan taat kepada orang tua. Yang pertama yang bisa kita lakukan, miliki waktu bersama. Luangkan waktu bersamamu. Luangkan waktu bersama orang tuamu. Karena pada waktu engkau meluangkan waktu bersama mereka, engkau sebagai anak muda menjadi anak muda yang peduli dengan keberadaan mereka. Yang kedua, jadilah anak muda yang taat. Pada saat orang tuamu memberikan arahan, didikan, bahkan mungkin pada saat itu tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan atau apa yang kau impikan. Belajarlah untuk mengerti, belajarlah untuk memahami, dan berdoalah. Kalau Tuhan Allah berkehendak engkau melakukan apa yang diajarkan atau apa yang diberikan lewat nasihat dan didikan orang tuamu, maka Tuhan pun akan memberikan kepada engkau kemampuan untuk engkau taat melakukan. Karena saya percaya tidak ada orang tua yang akan memberikan anaknya batu kalau anaknya minta roti. Bahkan tidak ada orang tua yang mau memberikan anaknya ular pada waktu anaknya itu meminta ikan. Bapa atau orang tuamu selalu rindu memberikan yang terbaik buat engkau. Karena itu jadilah taat. Karena pada saat engkau taat, engkau sebenarnya sedang belajar untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Minta maaf pada saat engkau mendapati, engkau melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang melukai hati mereka. Jadilah anak muda yang ringan untuk minta maaf. Karena pada saat engkau belajar untuk minta maaf, engkau sebenarnya juga sedang belajar untuk menghargai dan menghormati mereka sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Yang selanjutnya, jadilah anak muda yang mau membantu dan mendukung orang tuamu di masa-masa seperti saat ini. Di saat orang tuamu sedang mengalami tekanan, di
Di saat orang tuamu sedang mengalami kesulitan, mengalami penurunan di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan mereka. Jadilah anak muda yang memberikan hidupmu untuk membantu orang tuamu, mendukung orang tuamu, memberikan semangat kepada orang tuamu, mendoakan kedua orang tuamu, sehingga orang tuamu bisa melewati masa-masa yang sulit. Jangan menjadi anak muda yang seringkali menuntut orang tuamu, ini, itu, dan lain sebagainya. Tetapi jadilah anak muda yang mendukung dan memberikan semangat kepada orang tuamu. Sehingga orang tuamu bisa tetap survive, orang tuamu bisa tetap kuat di tengah-tengah masa yang sulit, dan bisa melewati masa-masa yang sulit ini bersama dengan engkau. Karena engkau membantu dan mendukung keberadaan setiap mereka. Yang terakhir, upayakan, berikan yang terbaik dari apa yang kau bisa lakukan buat orang tuamu. Sebagai wujud terima kasih, sebagai wujud ucapan syukur, karena orang tuamu pun sudah mengupayakan yang terbaik untuk kebahagiaanmu, untuk masa depanmu. Jadilah anak muda yang punya respek, punya hormat kepada orang tua. Karena pada saat engkau belajar untuk melakukan, maka engkau akan menjadi anak muda yang berbahagia, panjang umur, dan baik keadaanmu. Sehingga keberadaanmu di masa depan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama menutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Karena kami percaya kebenaran firman-Mu malam hari ini mengingatkan setiap kami anak-anak muda untuk menjadi anak-anak muda yang hormat dan taat kepada orang tua. Karena kami percaya pada waktu kami mengambil sebuah komitmen untuk kami menjadi anak muda yang hormat dan taat kepada orang tua, maka kami akan menerima kebahagiaan, panjang umur, dan keadaan kami akan baik-baik saja. Dan kami akan melihat masa depan yang penuh dengan harapan menjadi bagian setiap kami. Angkat kedua tanganmu dan terimalah saat ini setiap anak-anak muda. Segala berkat yang terbaik yang ada di dalam surga turun atas kehidupanmu. Sehingga engkau akan menjadi anak-anak muda yang punya pengaruh lewat hidupmu. Karena lewat hidupmu Tuhan memberkati engkau dan menjadikan engkau berkat bagi anak-anak muda yang lain dan bagi kedua orang tuamu, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you
goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God.